Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya semuanya, selamat berjumpa kembali di dalam channel Pandawa Fisheries. Alhamdulillah, beberapa video-video tutorial telah kami buat dan alhamdulillah mendapatkan respon yang sangat baik dari sahabat budaya semuanya. Bahkan ada beberapa sahabat yang meminta dibuatkan kembali beberapa tutorial-tutorial yang berkaitan dengan beberapa instalasi di dalam pembuatan kolam biovlog. Perlu sahabat budaya ketahui bahwa dalam channel Pandawa Fisheries telah terdapat beberapa video tutorial, diantaranya adalah bagaimana cara kita merencanakan atau menghitung biaya listrik yang diperlukan dalam proses budidaya ikan nila dengan sistem biovlog ini. Selanjutnya, bagaimana kita juga telah menjelaskan dalam tutorial bagaimana kita mengontrol aerator supaya aerator dapat terkontrol. Apabila mati, kita dapat mengetahuinya dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan sehingga proses budidaya dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, tutorial yang telah kita buat diantaranya lagi adalah bagaimana kita membuat formula aplikasi untuk aplikasi awal dalam sistem biovlog ini. Dan ada beberapa tutorial lainnya yang mungkin dapat sahabat budaya lihat, dapat sahabat budaya tonton semuanya di dalam channel Pandawa Fisheries ini. Semuanya kami rangkum dalam folder tutorial. Secara bertahap kami insya Allah akan terus membuat video-video tutorial lainnya yang sehingga akan membantu sahabat budaya semuanya dalam berbudidaya dengan sistem biovlog ini, khususnya dalam budidaya ikan nila. Kali ini kami akan memberikan tutorial lagi, yaitu tutorial bagaimana kita mengatur, membuat dan merancang instalasi dari saluran aerasi. Oke sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan video ini, mungkin lebih baik sahabat budaya semuanya subscribe, like, share, dan komen atas video-video kami sebelumnya sehingga dapat menyemangati kami untuk dapat memberikan video-video yang jauh lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Oke sahabat semuanya, kita lanjutkan video tutorial instalasi selang aerasi. Sahabat budidaya semuanya, oksigen merupakan salah satu kunci dalam budidaya dengan sistem biovlog ini. Mengapa demikian? Karena sistem biovlog, budidaya dengan sistem biovlog ini sangat tergantung kepada asupan dari oksigen yang dihasilkan dari aerator. Apakah aerator itu resun 60 atau 100 atau 200 ataupun mungkin ya supercharge. Bagaimana aliran udara mengalir dari supercharge ke dalam kolam? Itu harus kita perhatikan. Kenapa? Karena apabila asupan oksigennya terlalu sedikit, maka akan berbahaya bagi sebar padat ikan yang kita lakukan dalam sistem biovlog. Sahabat budaya semuanya, di kolam-kolam yang ada di Pandawa Fisheries, kami menggunakan beberapa mesin aerasi. Yang pertama adalah Resun LP100. Itu digunakan untuk satu lokasi yang jumlahnya hanya 6 kolam ya. Kemudian kita juga menggunakan supercharge AMR 500 dan supercharge AMR 1500. Penyaluran udara dari aerator ke kolam kita menggunakan paralon tentunya.
Distribusi udara dari paralon ini ke dalam kolam kita atur dengan menggunakan alat kontrol yang terbuat dari stop kran. Jadi besar kecilnya udara yang kita salurkan ke dalam kolam kita atur atau kita kendalikan dengan memutar stop kran tersebut, sehingga dalam penyaluran oksigen kepada kolam ini stop kran mempunyai fungsi yang sangat penting. Jadi sahabat budaya semuanya wajib ya, sebelum udara itu masuk ke dalam kolam itu ada pengaturnya. Dalam hal ini kita menggunakan stop kran. Pada saat kita menyalurkan dari paralon ke dalam kolam itu ada beberapa macam teknik yang dilakukan oleh para pembudidaya ya. Ada yang menggunakan kawat ya, kemudian selang udaranya dililitkan di dalam kawat tersebut, kemudian baru dimasukkan ke dalam air, batu aerasinya. Dalam hal ini dari Pandawa Fisheries ya, untuk menyalurkan udara yang berasal dari paralon tersebut, kami menggunakan paralon setengah inch. Paralon setengah inch kita lilitkan ke samping dari kolam diameter 4, diameter 5, atau diameter 7 ya. Minimum paralon tersebut bisa mengelilingi 3/4 dari keliling kolam. Selanjutnya kami menyalurkan udara dari paralon tersebut dengan menggunakan selang. Untuk aerasinya kami menggunakan beberapa sebelumnya kami menggunakan beberapa alat aerasi, di antaranya dengan menggunakan batu aerasi. Namun dengan berjalannya waktu kami menggunakan semua batu aerasi kami tersebut dengan menggunakan Uni-Ring atau aeration tube. Dengan perubahan tersebut, aliran udara ke dalam kolam menjadi cukup baik. Oke sahabat budaya semuanya, kita akan secara detail menjelaskan bagaimana cara membuat selang aerasi sehingga udara dapat tersalurkan dengan baik dari saluran udara yang besar dari paralon ke selang aerasi yang ada di dalam kolam nantinya. Oke sahabat budaya semuanya, kita lihat bagaimana teknis pembuatannya. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan instalasi selang aerasi yang pertama adalah Uni-Ring atau aeration tube. Dalam hal ini kami menggunakan Uni-Ring dengan ukuran 10 x 16 mm. Di pasaran ada dua jenis ya, yang 16 mm dan 25 mm. Namun kami di Pandawa Fisheries menggunakan ukuran yang kecil, yaitu ukuran yang 16 mm. Yang kedua adalah selang. Selang ini digunakan untuk menyalurkan udara yang berasal dari paralon setengah inch ke Uni-Ring ya. Nah, selang ini bermacam-macam. Ada selang yang elastis dan ada selang yang kaku. Kami menyarankan selang yang digunakan adalah selang yang kaku atau keras atau tebal ya. Mengapa demikian? Karena kalau sahabat budidaya menggunakan selang yang elastis dan tipis, maka pada saat selang itu dimasukkan ke dalam kolam, selang akan terjepit di ujung atas kolam ya. Sehingga hal ini akan mempersempit udara untuk masuk ke dalam kolam. Selang aerator yang kami gunakan untuk menghubungkan udara tersebut berukuran 3/16 inch ya.
Yang ketiga adalah konektor T. Konektor T akan digunakan untuk menghubungkan udara yang berasal dari selang menuju uniring atau aeration tube. Konektor T yang kami gunakan adalah konektor T dengan ukuran 8 mm per 11 mm ke 4 mm per 7 mm. Selanjutnya adalah kabel TIS. Kabel TIS ini nanti akan digunakan untuk mengikat uniring ke pemberat. Selanjutnya yang terakhir adalah paralon. Paralon yang kami gunakan adalah paralon ukuran 1 inch 3/4 juga bisa. Paralon ini akan digunakan sebagai pemberat dari uniring sehingga uniring tidak akan mengambang dengan beratnya paralon pemberat ini. Cara pembuatan selang aerasi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kita lakukan pengukuran panjang dari selang uniring yang akan kita gunakan. Di Pandawa Fisheries, selang aerasi yang kita gunakan atau uniring yang kita gunakan adalah sepanjang 60 sampai 70 cm. Dan selanjutnya masing-masing ujung dari selang uniring tersebut kita sambungkan dengan menggunakan konektor T. Kemudian paralon yang akan digunakan sebagai pemberat yang telah diisi dengan adukan atau semen itu kita ikat dengan menggunakan kabel TIS atau dengan menggunakan kawat juga bisa sehingga tidak bisa bergerak. Dan selang penghubung selanjutnya kita sambungkan ke konektor T. Mesti dipastikan konektor T masuk ke dalam selang dan tidak longgar. Selang penghubung udara yang kita gunakan untuk kolam diameter 4 rata-rata sekitar 3 sampai 4 meter ya. Ini sengaja kita beri lebih panjang untuk supaya kita lebih fleksibel dalam pemasangannya. Setelah instalasi dari selang aerasi tersebut selesai, kita harus membuat lubang atau kita mengebor, bisa dengan mengebor atau melubangi paralon tersebut ya, untuk memasukkan selang penghubung udara tersebut. Setelah lubang tersebut dibuat, kemudian kita masukkan selang tersebut dan selanjutnya kita lem dengan menggunakan lem Korea. Tunggu sampai lem tersebut kering dan selanjutnya kita masukkan selang aerasi tersebut ke dalam kolam. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan selang aerasi tersebut adalah yang pertama, pastikan bahwa konektor T telah terhubung dengan baik kepada
uniring maupun kepada selang penghubung. Karena seringkali terjadi selang tersebut copot atau selang uniringnya copot. Yang kedua adalah pastikan bahwa selang penghubung udara telah tersambung dengan baik dan tidak ada udara yang keluar dari sambungan antara paralon dengan selang penghubung tersebut. Secara berkala ini harus kita cek, karena apabila ada udara yang keluar maka aerasi yang masuk ke dalam kolam akan berkurang. Sahabat budidaya semuanya, demikianlah tutorial instalasi pembuatan selang aerasi kolam bioflok yang dilakukan di Pandawa Fisheries. Ini bukan merupakan cara membuat yang standar, tapi inilah yang telah kami lakukan di Pandawa Fisheries, sehingga kami dapat memproduksi ikan secara reguler dengan baik, dan dari mulai awal tebar benih sampai dengan panen. Apabila ada sahabat-sahabat yang lain yang menggunakan cara yang lain dibandingkan dengan cara yang telah kami lakukan, tidak menjadi masalah. Mudah-mudahan cara pembuatan instalasi selang aerasi yang telah kami sampaikan tadi bermanfaat bagi sahabat semuanya, sehingga dapat mendukung usaha budidaya sistem bioflok yang sedang dijalankan oleh sahabat budidaya. Banyak jalan menuju ke Roma, banyak cara untuk kita berbudidaya. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa budidaya itu adalah seni, tidak ada yang mutlak di sini. Kitalah sebagai pembudidaya yang mengetahui bagaimana dan apa yang terjadi di lapangan dan apa yang harus kita lakukan dalam rangka perbaikan-perbaikan tersebut. Sehingga apa? Sehingga kita dapat memproduksi ikan nila kita sebanyak mungkin dengan produktivitas yang tinggi, efektivitas, dan efisiensi biaya. Demikianlah sahabat semuanya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen atas video-video kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat semuanya. Salam budidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.